Halo, kita jumpa lagi. Sekarang kita akan belajar tentang swords. Sorry suara saya kalau bangun tidur emang kayak gini. Lima, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Page King Knight. Queennya mana? Kingnya mana? King of Swordnya mana? King of Sword. Sword. Oke. Udah lengkap ya. Oke. Ace of Sword. Ini perkembangan yang tidak diinginkan. Kekuatan, keberanian, penentuan, dan keberhasilan. Artinya sebuah kekuatan digunakan hanya untuk kebaikan bersama. Awal kemajuan yang tidak bisa dihentikan. Nasib buruk membuat Anda kuat. Oke. Kekuatan digunakan hanya untuk kebaikan bersama. Awal kemajuan yang tidak bisa dihentikan. Kalau individuals artinya menyalahgunakan kekuasaan, ide terbuang atau skema tertunda menyebabkan frustasi, menghancurkan diri sendiri. Oh, ini tentang melawan berarti ya. Oke, selanjutnya Two of Swords. Dia matanya tertutup, mogok, ada konflik batin, ketidaktentuan, jalan buntu. Oke, ini stop. Takut menghadapi masalah Anda, menjaga orang di dua pilar, menolak mendengarkan orang lain, menghidupkan kembali emosi Anda. Oke, ini artinya berarti kita stop dalam suatu pilihan, nggak bisa memilih atau konflik batin ya. Kalau dibalik, kebimbangan Anda menyebabkan Anda kesulitan. Pertimbangkan pendapat orang lain. Waspada kepada teman-teman palsu. Mereka bisa menipu Anda. Duduk, matanya ditutup. Oke. Three of Swords. Kesedihan, kehilangan, patah hati, terluka, dan kematian. Ini kartu paling sedih nih kalau dia tarot. Konflik batin yang menyebabkan masalah Anda. Akhir yang menyakitkan dari sebuah hubungan. Waktu meringankan rasa sakit. Three of Swords. Kalau in reverse, menjaga masalah emosional di dalam, melanggar kesepakatan gencatan senjata.
kesedihan ini. 4, Four of Swords. Waktu untuk mengevaluasi, pengambilan kembali, istirahat, meditasi, dan melepaskan. Iya benar ini. Dia tidur, meditasi ya. Kebijakan sementara di masa sulit, luangkan waktu untuk mengumpulkan sumber daya sebelum Anda melanjutkan perjuangan Anda. Penyembuhan dari kesibukan Anda membutuhkan gaya hidup. Kalau dibalik kembali dari isolasi, Anda mengabaikan semua peringatan. Anda menciptakan konflik yang mempertahankan Anda. Oke. Istirahat, mengevaluasi, meditasi. Oke. 5. Five of Swords. Ada 2 di bawah, 2 dia pegang. Kemenangan hampa, dikalahkan. Menang sih, tapi dia nggak bahagia. Kemenangan hampa, dikalahkan, kehinaan, tipu daya, tidak berguna. Anda perlu mengubah arah, mengurangi kerugian Anda, keluar dari sana. Menerima kebanggaan Anda, menerima yang tidak dapat dihindari. Kemenangan tidak terhormat Anda tidak mendapatkan tempat. Oke. Ini menang tapi percuma. Walaupun menang Anda tidak dapat tempat gitu ya. Kayak menang tapi percuma gitu loh. Kalau dibalik artinya ketidaksukaan Anda terhadap lawan penggosip yang dengki. Atasi kecemburuan dan mengasihani diri sendiri. Seorang teman mendapatkan malapetaka. Ya bisa sih. Soalnya ini ada teman dia ngeliatin teman. Enam. Six of Swords. Bergerak ya, ini dia. Bergerak, melakukan perjalanan ke luar negeri, melarikan diri, melepaskan dan sebuah kehidupan baru. Melangkah jauh dari masalah, mencari ketenangan pikiran, memperoleh keseimbangan yang membawa ketertiban. Perjalanan di air dapat diisyaratkan karena ini air. Artinya rencana tertunda, ketakutan terbawa ke tempat terbuka. Kesulitan menghadapi masalah memerlukan tindakan. Seven of Swords. Mengambil keuntungan, peringatan, waspada, pencuri, pengkhianatan, kecurangan. Ya soalnya dia kayak ngambil sambil senyum licik gitu ya. Jadilah cerdik, pastikan Anda berjuang dengan tujuan Anda, bukan untuk musuh Anda. Perencanaan yang cermat akan diperlukan sebelum Anda kembali. Buat tujuan Anda, bukan buat orang lain. Oke. Lihat di belakang Anda. Kalau dibalik ya, lihat di belakang Anda, pastikan Anda percaya terhadap orang yang tepat. Tindakan egois akan membawa rasa malu. Balikannya sih.
Eight of Swords. Kerja yang tidak diinginkan, takut untuk berkembang, rintangan dan perasaan negatif. Wah, ini tersiksa dia. Takut maju atau membuat kemajuan, dibutakan oleh kebenaran, khawatir berlebih atas ketidakmampuan untuk membantu orang yang dicintai. Perasaan sepi ketika berhadapan dengan masalah. Ini tidak berdaya intinya. Anda mengerti masalahnya, dipaksa untuk hidup dengan aturan lain, atau mengambil langkah pertama untuk menuju kesehatan, kebebasan. Oke. Intinya itu kita memang nggak bisa karena memang nggak bisa, takut maju, membuat ini kekhawatiran berlebih. Oke. Sembilan, Nine of Swords. Takut, depresi, ancaman, rasa bersalah, dan khawatir. Negatif ini. Kalau terbalik, fase buruk dalam hidup Anda. Perubahan harus dilakukan jika Anda ingin memperbaiki situasi Anda. Hadapi ketakutan tersembunyi Anda. Ini negatif. Ten of Swords. Kehancuran, kegagalan, terpukul, keburukan berakhir. Waktu untuk membangun kembali, bergerak maju. Mimpi buruk adalah gambaran dalam Nine of Wands yang menjadi kenyataan. Pengkhianatan terbesar, akhir dari usaha, titik terendah telah tercapai. Jadi sekarang satu-satunya cara untuk pergi ke sendaran Anda. Udah selesai, 10 selesai, waktunya memulai. Intinya gitu. Kalau terbalik, bereaksi berlebihan terhadap masalah, waktunya untuk menghadapi kenyataan. Setiap kemajuan hanya akan bersifat sementara. Ini kartu menyedihkan. Menyedihkan sekaligus waktunya untuk mengikhlaskan menurutku. Page of Swords. Berita kekhawatiran, kejujuran, keleluasaan, kewaspadaan, memata-matai, keterus-terangan. Ini dia melihat memata-matai. Seorang pengawas bijak yang dimotivasi oleh tindakan orang lain, memiliki wawasan hebat tapi jahil, dan mengambil sesuatu yang tidak sungguh-sungguh tanpa ia sadari, bisa memberikan nasihat yang buruk atau membawa berita yang menjengkelkan. Page of Swords. Mata-mata. Kalau dibalik, orang yang licik dan kejam, seseorang yang berpura menjadi teman Anda dan mencari kelemahan tersembunyi Anda. Mata-mata. Page of Swords. Mata-mata. Knight of Swords. Bertindak secara dorongan hati. Oke, kita lanjutkan. Knight of Swords.
Bertindak secara dorongan hati, terlalu antusias, memperbaiki cepat, tidak kenal takut dan keberhasilan. Oke, maju terus dia. Kalau terbalik, Anda mengerti masalahnya. Oh, sorry. Ini Knight of Swords. Bertindak secara dorongan hati, terlalu antusias, memperbaiki cepat, tidak kenal takut akan dan keberhasilan. Sangat percaya diri dan berani. Orang yang bekerja terbaik dalam keadaan krisis. Seorang yang teman yang baik dalam masa krisis, tetapi ia mungkin tidak tinggal lama. Knight itu selalu tidak tinggal lama. Kalau dibalik, seorang yang sabar yang tidak mampu mengendalikan tindakannya. Dia mengambil keuntungan dari orang lain dan bisa sangat keji bila ada sesuatu yang melawan dia. Knight of Swords, oke. Sekarang Queen of Swords. Giat, kebulatan hati, kebebasan dan bercerai. Seorang wanita cerdas yang biarkan siapa saja berdiri di jalannya. Dia telah mengenal kesehariannya tetapi menyembunyikan emosinya. Secara naluriah dia merasakan sikap orang lain dan membayar perhatian sampai detail. Secara naluriah dia merasakan sikap orang lain. Kalau in reverse, seorang wanita yang jahat dan berbahaya, pendendam, pencemburu, wanita pemarah yang ahli memutar kata-kata. Oke, next, King of Swords. Otoritas, kekuatan, keputusan yang adil, analitik, menghormati dan kehormatan. Pria cerdas dengan kelimpahan energi mental, lahir secara alami sebagai pemimpin yang berkembang pada stimulasi intelektual pintar. Pria terpercaya menjunjung tinggi hukum dan membawa perintah di situasi tertib. Ia menyembunyikan emosi. Kalau terbalik, orang yang cerdas tapi tidak bisa dipercaya. Dan dia percaya siapapun. Dia memandang untuk kepentingan sendiri, sangat berbahaya, manipulatif, dan suka membuat masalah. Oke, selesai untuk Swords. Kita ada bonus reading ya buat teman-teman yang lihat video ini. Pikirkan satu orang, Anda dan teman Anda dan satu orang yang ada relasi dengan Anda, boleh siapa saja, tanpa memandang gender ya, untuk pembacaan tarot. Yang saya ambil pertama adalah Anda. Nggak baca in reverse, ini adalah kita, Anda, saya. Foot of Swords. Luangkan waktu untuk mengumpulkan sumber daya sebelum Anda melanjutkan perjuangan Anda. Ya emang artinya kita dalam masa udah stop dulu, istirahat, kita benahi diri kita untuk maju lagi. Ini orang yang sedang kita pikirkan ya, siapapun, apapun relasinya. Dan dia cuma melakukan sesuatu buat dirinya sendiri. Kenapa kita disuruh istirahat? Karena
ya memang orang yang sedang kita tuju ini mungkin memanfaatkan kita, atau memang dia sedang membenahi diri untuk dirinya sendiri. Dia sedang fokus terhadap dirinya sendiri. Oke, sekian video kali ini. Kita akan ketemu lagi. Masih kita akan belajar. Kita akan coba membanding-bandingkan kartu dengan kartu yang lain. Oke, see ya, bye.